diseminasi budaya positif modul 1-4. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait modul 1.4 tentang budaya positif yang memang ini sangat penting sekali yang harus kita terapkan pada sekolah kita. Tentunya budaya positif itu bisa diterapkan di dalam kelas. Nah, sebelum kita mulai, mari kita buat kesepakatan dalam forum diseminasi pada hari ini. Nanti yang pertama, peserta aktif dalam kegiatan diseminasi ini. Terus yang kedua, nanti kita di sini saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya. Yang ketiga, mengikuti jalannya kegiatan dengan baik. Terus yang keempat adalah menjaga etika dan sopan santun selama kegiatan. Yang kelima, monggo diperkenankan untuk menikmati hidangan yang ada yang kami sediakan. Terus yang keenam, senantiasa menjaga kebersihan ruangan. Dan ketujuh adalah menjadi pendengar yang baik. Mungkin itu yang perlu kita sepakati pada pertemuan kali ini. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu bagi seorang guru itu, bagaimana seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Nah, di sekolah budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, terus ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Terus kita juga harus mengenal kebutuhan dasar manusia. Terus ada posisi kontrol restitusi dan ada juga segitiga restitusi. Maka ini perlu dilakukan oleh seorang guru untuk memberikan budaya positif dan diterapkan pada lingkungan sekolah atau kelas. Nah, coba kita berpikir sama-sama, kira-kira disiplin positif itu seperti apa? Monggo bisa memberikan pendapatnya. Ada yang bisa memberikan tentang disiplin positif. Bismillah. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Menurut saya disiplin positif itu seorang guru atau siswa tepat waktu di kelas sesuai dengan jadwalnya. Nah, itu disiplin positif. Terus menjadi pendengar atau menjadi guru yang baik di depan kelas, di depan anak-anak, itu juga disiplin positif. Memberikan contoh perilaku ataupun kata-kata yang baik di depan anak-anak atau siswa yang sebagai murid juga itu sesuatu yang disiplin positif. Mungkin itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Wahyu. Itu tadi Bu Wahyu mencontohkan disiplin positif yang bisa diterapkan itu seperti apa dari siswa. Ya, bisa kita. Mungkin ada yang lain bisa mengomentari disiplin positif itu suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak itu untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Itu adalah disiplin positif. Ya, contohnya seperti tadi yang diutarakan sama Bu Wahyu. Ya, itu contoh-contohnya. Nah, itu bagaimana menerapkan disiplin itu supaya anak-anak kita itu bisa memiliki tanggung jawab dan bisa menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Maka kalau disiplin positif ini diterapkan, maka nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu pasti secara otomatis akan tertera pada siswa kita. Gitu. Okay, next. Nah, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan.
Seperti tadi yang dicontohkan Bu Wali tadi, anak bisa berbicara yang sopan, ketika berpapasan dengan guru itu tersenyum, ya. Terus tidak hanya sebatas itu, masih banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang perlu kita terapkan pada diri anak. Oke. Nah, disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Jadi secara otomatis, kalau disiplin positif ini sudah kita terapkan pada kegiatan kita di kelas maupun di sekolah, maka itu sudah secara otomatis akan membuat murid itu akan sadar, menyadari dengan sendirinya tanpa adanya paksaan kita atau bukan pujian atau hukuman. Jadi secara otomatis nanti siswa akan menyadari dengan sendirinya. Itu kalau kita menerapkannya disiplin positif itu ke sekolah atau kelas kita. Nah, tadi di dalam budaya positif tadi ada nilai-nilai kebajikan yang perlu ditekankan. Nah, nilai kebajikan universal ini ada banyak sekali. Yang pertama ada nilai keadilan. Nah, nilai keadilan ini prinsipnya bahwa setiap individu itu harus diperlakukan dengan adil dan setara tanpa diskriminasi atau ketidakadilan. Ini adalah nilai kebajikan dari keadilan. Terus yang berikutnya adalah nilai kebajikan kesetiaan. Kesetiaan ini setia kepada komitmen, janji atau nilai-nilai yang penting bagi individu atau masyarakat. Nah, kalau ini nanti ada nilainya yang kalau memiliki nilai kesetiaan, nanti anak itu pasti akan menjaga komitmen, akan berkomitmen, janji, dan serta menjaga nilai-nilai yang penting. Terus yang berikutnya nilai kebajikannya adalah kebenaran. Kebenaran ini bisa berbicara dan bertindak dengan jujur dan mengutamakan kebenaran dengan segala situasi. Nah, ini kalau ini kita terapkan nilai kebenaran ini pada siswa kita, supaya nanti siswa kita bisa berbicara dan bertindak, perilakunya itu jujur dan mengutamakan kebenaran. Terus kemudian ada nilai belas kasihan. Belas kasihan ini menunjukkan empati dan perhatian terhadap penderitaan atau kesulitan orang lain dan bisa berusaha membantu mereka. Itu adalah nilai belas kasihan. Terus ada nilai kebajikan kejujuran. Kejujuran ini menyatakan fakta bagaimana adanya dan menghindari penipuan atau manipulasi. Itu bentuk dari nilai kejujuran. Kemudian ada nilai kemurahan hati. Nilai kemurahan hati adalah memberikan dukungan atau bantuan kepada mereka yang membutuhkannya tanpa pamrih. Itu kemurahan hati. Terus berikutnya ada nilai toleransi. Nilai toleransi ini adalah menghargai perbedaan budaya, agama, dan pandangan serta menerima keragaman. Terus ada lagi nilai kehormatan, menghormati hak dan martabat setiap individu. Ada nilai tanggung jawab. Ini adalah mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Terus yang terakhir ada nilai kepedulian, yaitu peduli terhadap kesejahteraan dan kepentingan orang lain. Nah, nilai kebajikan universal ini bisa kita terapkan ke dalam siswa kita melalui budaya-budaya positif itu. Jadi selain kebijakan universal ini masih ada kebijakan-kebijakan yang lain dan masih banyak lagi. Itu yang sejalannya ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang adalah motivasi perilaku manusia. Oke, nah. Motivasi perilaku manusia ini adalah kumpulan kekuatan dari dalam maupun luar individu yang menentukan bentuk dan intensitas tindakan dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, motivasi perilaku manusia ini dibedakan menjadi dua. Ada motivasi secara eksternal dan motivasi secara internal. Motivasi secara eksternal ini
Bisa contohnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Itu adalah salah satu bentuk dari motivasi eksternal. Terus sedangkan bentuk dari motivasi internal itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi internal. Nah, di sini lebih ditekankan motivasi perilaku manusia siswa kita itu adalah ke motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita arahkan adalah motivasinya adalah secara internal. Oke. Terus yang berikutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Nah, di sini sangat penting kita membuat sebuah keyakinan sekolah, paling tidak adalah tentang keyakinan kelas. Jadi kita bisa membuat ini bersama dengan siswa kita sebelum kita mengajar di kelas dengan sebuah keyakinan ini. Apa itu keyakinan? Jadi keyakinan ini guru nanti berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas. Ya. Dengan adanya kesepakatan guru dan murid, nanti terbentuklah sebuah keyakinan sekolah atau kelas. Nah, di sini ini penting kita terapkan ya di kelas ini. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Monggo nanti Bapak Ibu bisa sebelum mengajar di kelas mungkin bisa mengajak siswa-siswinya untuk membuat sebuah yang namanya keyakinan kelas, di mana nanti keyakinan kelas ini kita sepakati bersama antara guru dan murid. Ya, di sini bisa dikatakan keyakinan kelas itu bukan sebuah peraturan tapi mirip peraturan, tapi bukan sebuah peraturan, berbeda dengan peraturan. Nah, kalau kesepakatan kelas ini sudah disepakati bersama, maka keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi bisa dicetak, kemudian bisa ditempel di dalam sebuah ruangan kelas. Jadi setiap siswa maupun guru yang masuk ke dalam ruangan harus mematuhi apa yang sudah ada keyakinan yang disepakati tadi. Itu pentingnya. Jadi kesepakatan ini. Jadi ketika anak itu bertindak, bertutur kata, apapun yang dilakukan anak di dalam kelas nanti harus sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Itu tentang keyakinan sekolah atau kelas. Oke. Nah, ini salah satu bentuk yang sudah saya lakukan di kelas 11 TOI 1. Kemarin saya membuat keyakinan kelas sebelum mengajar di sekolah, di mana saya melibatkan anak-anak didik. Jadi yang pertama yang saya lakukan di sini adalah saya menjelaskan dulu tentang keyakinan kelas seperti apa. Kemudian saya suruh anak-anak itu untuk menuliskan sebuah peraturan seperti apa yang mereka inginkan waktu pembelajaran itu berlangsung saat di kelas. Nah, semuanya banyak sekali menuliskan peraturan-peraturan yang berbeda. Ada yang menuliskan tidak boleh makan, kemudian tidak boleh menggunakan HP, tidak boleh bercanda ketika pelajaran berlangsung. Banyak mulai menuliskan berbagai macam peraturan-peraturan itu. Kemudian anak-anak saya suruh menempel, saya suruh nulis dulu di kertas itu, kemudian saya suruh menempel di papan tulis. Kemudian barulah setelah semuanya terkumpul, baru dari peraturan-peraturan itu saya kumpulkan, saya kerucutkan untuk menjadi
sebuah bahasanya menjadi bahasa positif artinya. Saya rubah. Yang tadinya adalah banyak yang anak-anak itu menggunakan bahasa-bahasa yang negatif seperti larangan, seperti itu memang nggak boleh ya. Dilarang gitu ya, dilarang membuang sampah sembarangan itu kan bahasanya peraturan ya. Itu kalau di keyakinan kelas harus dirubah dulu menjadi bahasa positif. Bahasanya agar mudah diingat dan bisa terus diingat oleh siswa dan diterapkan oleh siswa. Gitu. Maka dari pembuatan keyakinan kelas ini kita diusahakan harus menghindari yang namanya bahasa negasi. Bahasa negasi itu banyak bahasa yang mengandung nilai negatif. Itu kita rubah dulu semuanya menjadi bahasa-bahasa positif. Kalau semuanya sudah terkumpul, kita rubah bahasanya menjadi bahasa positif, baru kemudian anak-anak saya ajak untuk mengelompokkan kira-kira dari masing-masing itu memiliki nilai kebijakan apa, nilai kebajikan ya dari masing-masing itu. Nilai kebajikan yang sudah ada tadi yang saya sampaikan di depan tadi, kira-kira dari peraturan itu misalnya nomor 1 nilai kewajibannya apa, kita bisa melakukan. Nah, bentuk-bentuk dari keyakinan kelas itu yang pertama dibuat oleh guru bersama siswa. Ini bentuk keyakinan yang harus dibuat. Ya. Terus yang kedua menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dihafal. Terus kemudian yang ketiga menggunakan kalimat positif. Dan yang keempat dijadikan kesepakatan yang harus dipatuhi bersama. Terus yang berikutnya disetujui bersama dan ditempel di dinding kelas. Ini salah satu contoh hasil kesepakatan yang sudah kami buat bersama anak-anak keyakinan kelas ini dari 12/2 ya. Ini contohnya adalah jaga kebersihan ruang kelas kita. Nah, seperti itu. Itu adalah bahasa positif seperti itu. Jaga kebersihan ruang kelas kita. Jadi itu nilai kebajikannya adalah kebersihan. Nilai kebajikannya kebersihan. Dan itu memang harus. Terus kemudian datang ke kelas tepat waktu. Kemarin menghasilkan seperti itu. Datang ke kelas tepat waktu. Itu nilai kebajikannya adalah disiplin. Nah, disiplin. Terus kemudian saya membuat lagi hasil kemarin adalah senantiasa menghormati guru. Nah, itu toleransi, nilai kebajikannya adalah toleransi. Terus kemudian menghasilkan lagi aktif mengikuti pembelajaran dengan semangat dan percaya diri. Nah, itu nilai kebajikannya aktif. Terus kemarin ada lagi menghasilkan saling menghargai dan berperilaku dengan sopan. Itu nilai kebajikannya adalah santun. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Terus dicetak, di print out, kemudian bisa ditempel di kelas. Jadi setiap keyakinan ini kalau sudah disepakati bersama dalam satu kelas, maka keyakinan ini harus diterapkan dalam satu kelas. Ketika kita belajar, ketika ada anak yang melanggar ini, jadi kita nanti bisa menerapkan ini dengan menggunakan yang nanti akan disampaikan rekan kami tentang segitiga restitusi. Jadi bagaimana menangani anak jika anak itu di luar dari atau melanggar dari keyakinan kelas ini. Nanti bagaimana cara menanganinya, itu nanti akan disampaikan oleh kita. Nah, jadi mungkin ini tentang keyakinan kelas kemarin yang sudah saya buat bersama anak-anak. Yang langkahnya seperti tadi, ya, seperti contoh ini. Pertama adalah dengan memberikan kesempatan anak untuk menuliskan beberapa kalimat-kalimat peraturan yang harus disetujui bersama.
kemudian kita merubah peraturan-peraturan yang memiliki kalimat negatif itu menjadi kalimat positif supaya tidak mengandung kata-kata negasi lagi. Terus kemudian kalau sudah hasilnya kalimatnya sudah jadi kalimat positif seperti jaga kebersihan ruang kelas kita, datang ke kelas tepat waktu, senantiasa menghormati guru, aktif gitu tadi, itu semuanya sudah menjadi bahasa positif. Baru kita tentukan nilai-nilai kebajikannya, dan itu baru kita kelompokkan seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari budaya positif yang bisa kita terapkan. Mungkin nanti bisa dari Bapak Ibu guru bisa menerapkan di kelas. Sebelum mengajar mungkin diajak siswa-siswinya untuk membuat sebuah keyakinan kelas dulu, sehingga kita nanti punya keyakinan kelas yang bisa disepakati bersama-sama siswa. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan rekan kami Bu Ika. Dari saya tutup, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran kita seperti dulu ya. Semuanya bisa berdiri dan cari pasangan. Yang belum dapat pasangan silakan dicari pasangan ya. Pasangan silakan cari pasangan yang belum dapat pasangan. Ya, silakan kalian berhadapan-hadapan dengan teman kalian. Ya, kalau saya instruksikan belum, ikuti kata saya. Kalau kamu diam dulu. Boleh ada yang ketawa atau apa? Kita akan ketawa. Diam dulu. Saling pandang dulu. Ayo, jangan ada yang ketawa. Pandangi teman Anda. Jangan ada yang ketawa. Pandangi. Gak boleh keliling yang lain. Pandangi teman di depan Anda, kamu pandangi. Gak boleh ketawa. Ketawa enggak? Ayo, pandangi. 21, 22, 23, 24. Senyum yang lebar. Tidak boleh kelihatan gigi. Senyum itu tidak boleh kelihatan. Senyum ya. Senyum selama 20 detik. 4, 5, 6. Senyum ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Harus dibiasakan. Setiap ketemu siapapun, temanmu, guru, harus tersenyum. Ya, semangat? Semangat? Nah, oke, kalau sepakat, setiap ketemu saya harus tersenyum. Setiap ketemu temanmu harus tersenyum. Ya, itulah. Kita membiasakan karena kita sudah biasa di sini. Jadi kita membiasakan bagaimana kita tersenyum. Dan keyakinan kelas itu apa? Tujuannya adalah yang pertama nanti melalui kolaborasi siswa dapat membangun identitas kelas. Terus yang kedua melalui kolaborasi nanti siswa dapat membangun keyakinan ke sekolah baik guru maupun peserta didik yang lain. Sepakat ya? Jadi selama pembelajaran nanti kita harus saling menghormati. Terus yang kedua, menghargai perbedaan pendapat karena kalian nanti akan berkolaborasi, jadi harus saling menghargai. Sepakat? Semuanya wajib untuk melakukan atau melaksanakan keyakinan yang sudah disepakati. Nah, seperti itu. Keyakinan itu adalah silakan nanti kalian tulis masing-masing ya, masing-masing menuliskan peraturan kelas kalian. Tulis di sini. Peraturan kelas kalian tulis saja. Kasih nama boleh ya, kasih nama boleh. Silakan ditulis peraturannya seperti apa. Ini harus sweeping. Terapkan di kelas ini. Minimal 2 orang. Satu aja, satu peraturan yang kamu inginkan. Satu aja. Ya. Dilarang makan minum. Kita peraturan yang Comel. Awas. Membantu saya menuliskan satu soal. Oke.
kan? Biasanya hasil bahasa negatif kita rubah ke dalam bahasa yang positif. Oke, kita mulai dulu. Kita ambil bahasa yang sudah berarti menciptakan suasana apa tadi? Menyenangkan ya. Santai ya, suasana santai di dalam kelas. Tertib dalam melakukan piket sesuai jadwal. Berarti apa? Melakukan piket sesuai jadwal. Kita ubah bahasanya apa? Belum ada kan? Dilarang membuang sampah berarti apa? Menjaga kebersihan kelas. Jadi kalau dijaga dilarang terlambat masuk sekolah berarti datang telat. Bagaimana? Disetujui? Setuju. Oke, disetujui. Kebajikan, nilai kebajikannya apa nanti kita tulis. Terus yang pertama ini menciptakan, mungkin bisa ditulis di ya. Tidak. Nomor 5. Oke. Sekarang nomor 6. Menjaga perkataan menghargai sifat nilainya adalah kelas. Kebajikannya apa? Nilainya Sangat bagus. Murid tidak tertekan. sekarang kita sudah ketahui hasilnya nilai keyakinan kelas yang akan kita setujui bersama, kita sepakati bersama ada 9 dan poin-poinnya nilai kebajikannya ada 6 di sini. Oke, contohnya yang satu nilai kebajikannya adalah disiplin, yang kelima keluar masuk izin kepada guru, itu adalah nilai kebajikannya adalah menghargai. Terus kemudian yang keenam menjaga perkataan yang baik, maka adalah nilai kebajikannya adalah saling menghormati. Dan 9 adalah menjaga kebersihan kelas, nilai kebajikannya adalah kebersihan. Oke, ini 9 keyakinan kelas ini apakah kita sepakati? Oke, sepakati. Silakan ditulis sekretarisnya di buku kertas. Kemudian nanti silakan dibuat banner, ditempel di. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan tentang keyakinan kelas.